Halo Sobat Sehat, selamat datang kembali bertemu lagi dengan saya Pak Gut Budipung di podcast Dinkes Sika. Kali ini kita akan membahas masalah yang sangat penting, yaitu demam berdarah dengue atau yang biasa kita sebut DBD. Penyakit ini menjadi ancaman terbesar di Indonesia, apalagi di musim penghujan seperti saat ini. Nah, untuk membahas masalah ini kita kedatangan tamu, seorang ahli epidemiologi kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, Pak Erwin. Selamat datang. Terima kasih Pak Gut. Senang sekali berbagi informasi tentang kesehatan pada kesempatan ini. Oke, baik. Mungkin kita semua sudah sering mendengar tentang DBD. Pada kesempatan ini kita akan mengetahui lebih banyak terkait dengan DBD ini. Apa itu sebenarnya Om Erwin DBD? Baik, terima kasih Pak Gut. Saya coba menjelaskan sedikit tentang demam berdarah atau DBD. DBD itu sebenarnya merupakan penyakit menular disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopicus. Penyakit ini cukup berbahaya kalau tidak ditangani secara cepat, ya, karena virus dengue itu dia menyerang sistem peredaran darah, bisa menyebabkan terjadinya kebocoran pembuluh darah dan bisa menimbulkan shock, bahkan komplikasi yang lebih berat itu bisa menyebabkan terjadinya kematian. Wah, berarti serius sekali ya Pak jika orang terkena DBD ini. Betul Pak, jadi serius sekali. Jadi penanganan awal itu sangat penting. Jika seorang terkena DBD, kira-kira apa saja gejala yang awal? Oke, biasanya kalau seorang terkena DBD itu gejalanya itu muncul setelah 2-7 hari ketika seorang terinfeksi virus dengue. Jadi gejala awal itu pertama itu khasnya itu demam tinggi mendadak, kemudian ada nyeri sendi, nyeri otot, kemudian bisa terjadi tanda-tanda perdarahan, biasanya ada muncul bintik-bintik merah di bawah kulit. Kemudian kalau untuk gejala yang lebih berat itu sampai dengan timbul mimisan atau gusi berdarah. Dan perlu kita waspadai kalau untuk demam berdarah ini gejalanya khas. Kalau demam itu biasanya seperti pelana kuda, Pak Gut. Jadi biasanya dia demam pada hari pertama sampai hari ketiga. Kemudian pada hari keempat dan kelima itu biasanya menurun. Nah itu biasanya kalau pada anak-anak itu orang tua itu lengah. Jadi mereka menganggap bahwa itu sudah sembuh, tapi sebenarnya itu masuk fase kritis. Sehingga kalau tidak ditangani lebih awal bisa terjadi komplikasi yang berat dan bahkan terjadi kematian. Sehingga kita harapkan ketika ada panas 1-2 hari itu harus segera diperiksa. Dan sudah kita tahu bahwa gejala tadi, jadi ketika sudah mengalami gejala tersebut segera harus dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, puskesmas atau rumah sakit, seperti itu. Oh, berarti kalau jika kita temukan anak atau keluarga kita dalam kondisi yang panas atau demam, maka sebaiknya di musim penghujan seperti ini langsung kita bawa ke fasilitas kesehatan ya Pak ya? Ya betul sekali, jadi sebaiknya kita bawa karena itu tadi, karena gejalanya hanya 1 minggu, jadi kalau kita terlambat bisa menyebabkan terjadinya kematian. Baik, kita lanjutkan. Untuk saat ini bagaimana dengan situasi perkembangan DBD di Kabupaten Sika? Ya, baik Pak Gut, saya coba menggambarkan sedikit tentang perkembangan demam berdarah di Kabupaten Sika. Memang kita di Kabupaten Sika ini merupakan salah satu kabupaten endemis di Nusa Tenggara Timur ya. Kita sering mengalami kejadian luar biasa, dan untuk kejadian luar biasa terakhir itu terjadi pada tahun 2020 dengan kasus yang sangat tinggi. Itu kasusnya 1816 dengan kematian yang cukup banyak, ada 16 kematian. Dan kita lihat lagi kembali, lihat tren kasus kita dalam 3 tahun terakhir itu juga terjadi tren yang cukup meningkat. Di mana pada tahun 2022 itu terdapat 466 kasus dengan 3 kematian. Dan pada tahun 2023 itu meningkatnya cukup signifikan, yaitu 822 kasus tapi tidak ada kematian. Dan pada tahun 2024 memang terjadi trennya turun ya, 820 tapi ada 4 kematian. Nah untuk tahun 2025 ini kita perlu waspadai karena masuk dalam siklus KLB 5 tahun. Dan kita harapkan jangan sampai terjadi KLB pada tahun ini. Dan untuk kasus sampai dengan bulan Maret ini di tahun 2025 itu ada sudah terdapat 124 kasus, ya, itu hampir tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Sika.
Dan untuk konsentrasi kasus memang masih terdapat di wilayah kota, 3 kecamatan kota, yaitu Kecamatan Alok, Alok Barat, dan Alok Timur. Sedangkan berdasarkan usia, kasus kita ya memang secara umum dari tahun ke tahun itu kasus terjadi pada usia anak sekolah, usia 5 sampai 15 tahun. Sehingga ini kita perlu waspadai juga di lingkungan sekolah. Perlu ada tindakan pencegahan seperti pemberantasan sarang nyamuk sehingga bisa dapat memutuskan penularan atau penularan DBD di lingkungan sekolah. Oke, baik. Kita ke pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat. Kenapa sih DBD itu masih sering terjadi? Oke, dan masih menjadi penyebab kematian terbesar di Indonesia? Oke, Pak Gut. Jadi sebenarnya DBD ini sebenarnya masalah nasional, bukan hanya kita di Kabupaten Sika. Dan memang untuk di NTT itu kita di Kabupaten Sika dengan Kota Kupang menyumbang kasus terbanyak. Nah, untuk kenapa DBD ini memang menjadi masalah? Indonesia itu beriklim tropis. Kita ada musim panas, musim hujan, sehingga suhu dan kelembapan itu dia mendukung terjadinya perkembangan populasi nyamuk. Nah, kemudian kedua itu kesadaran masyarakat. Memang betul kita akui bahwa kesadaran masyarakat itu masih sangat rendah untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ya. Seperti kebiasaan membuang sampah sembarang tempat, terutama sampah plastik. Ya, kita lihat di Kabupaten Sika ini memang kita banyak bertebaran sampah plastik di mana-mana. Itu juga harus kita waspadai. Kemudian secara umum banyak juga tempat-tempat perindukan nyamuk yang belum kita intervensi, seperti di bahan-bahan bekas, kaleng-kaleng bekas, botol bekas yang memang itu sangat sulit kita bersihkan. Yang berikut, kita di Kabupaten Sika itu masih ada perilaku menyimpan air yang tidak kurang baik. Saya memang kemarin saya sempat meneliti di Puskesmas Beru itu, memang kita mungkin karena keterbatasan air sehingga perilaku menyimpan air itu yang mungkin perlu kita perhatikan. Jadi karena kesulitan air, masyarakat menyimpan air dalam waktu yang lama, sehingga ini juga berpotensi menyebabkan menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk, apalagi tanpa tutup. Ya. Karena kita di Kabupaten Sika ini saya coba melihat di beberapa tempat itu di wilayah yang susah air itu rata-rata bak penampung air hujan yang warga itu biasanya tidak ada tutupnya. Sehingga kasus itu atau nyamuk itu berkembang biak sepanjang tahun, sehingga kasus tetap akan ada sepanjang tahun, seperti itu. Berarti ya faktor lingkungan itu berperan sangat penting Pak, dalam perkembangbiakannya DBD ini. Betul sekali Pak, jadi lingkungan itu sangat penting, jadi kebersihan lingkungan itu harus menjadi perhatian bagi kita semua. Apakah ada faktor lain? Iya. Jadi sebenarnya ada faktor lain. Jadi faktor lain yang menyebabkan seseorang terkena DBD itu ada kondisi tubuh seperti anak-anak pada usia rentan. Ya. Anak-anak usia rentan itu kan lebih berbahaya. Ya, seperti kita lihat bersama pada kasus kita di tahun-tahun sebelumnya itu memang terbanyak pada anak sekolah, dan itu mereka masuk dalam populasi rentan. Kemudian kepada mereka-mereka yang punya sistem imun yang rendah seperti orang yang punya penyakit kronis atau lansia. Dan lebih berbahaya pada mereka yang sudah pernah kena. Itu Pak Gut, ini menjadi perhatian bagi keluarga atau masyarakat yang anak-anaknya atau keluarganya sudah pernah kena DBD. Itu dia akan kena lagi dan itu berisiko lebih parah. Bisa sampai dapat menyebabkan terjadinya kematian. Oh begitu. Baik, ini Pak Erwin, ini yang sering ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ini kira-kira bagaimana cara untuk mencegah DBD? Ya, sebenarnya cara untuk mencegah DBD itu kita hanya mengendalikan populasi nyamuk ya. Ya, dengan mengendalikan populasi nyamuk, memberantas tempat-tempat yang menjadi sarang nyamuk. Jadi sebenarnya kita sudah ada, biasanya kalau petugas kesehatan selalu menyampaikan informasi tentang 3M+ ya. Jadi kalau M yang pertama itu kita menguras tempat-tempat penampungan air. Ya. Kalau kuras itu bukan hanya kita membuang airnya saja, kita harus menyikat dinding-dinding karena sifat jentik Aedes aegypti atau Albopicus dia menempel di dinding-dinding itu. Jadi kalau kita hanya membersihkan, dia jentiknya tetap ada. Ketika kita mengisi air kembali, dia bisa berkembang menjadi nyamuk dewasa dan siap menularkan. Kemudian untuk M yang kedua itu menutup. Jadi kita harus menutup tempat-tempat penampungan air dengan rapat karena memang nyamuk demam berdarah ini mau bertelur dia membutuhkan air. Biar air sedikit pun dia bisa berkembang biak dan
bisa menjadi nyamuk dewasa. Itu menjadi perhatian berikut kita. Jadi tempat-tempat penampungan air baik di dalam rumah maupun di luar rumah itu harus ditutup. Jadi dia hanya bisa menaruh telurnya itu di tempat yang ada airnya. Ya, dia hanya menaruh telurnya itu di tempat yang ada air. Kalau di tempat yang tidak ada air, dia hanya hinggap. Kemudian kalau telurnya itu dia bisa di tempat yang tidak air, dia bisa mati. Dia tidak bisa berkembang menjadi nyamuk dewasa. Kemudian yang ketiga itu mengelola atau mendaur ulang. Jadi sampah-sampah bekas, sampah-sampah, kemudian botol plastik itu bisa didaur ulang sehingga tidak menjadi tempat perindukan nyamuk. Kemudian tambahan itu orang bilang plusnya tadi, plus itu bisa kita menggunakan lotion anti nyamuk, Seperti autan itu ya, seperti autan, tidur menggunakan kelambu itu penting karena kalau kelambu ini penting Pak Gut, karena kelambu ini selama ini kita masih menggunakan untuk intervensi pada kasus-kasus malaria. Tapi DBD ini sangat penting karena memang beberapa penelitian terakhir itu menunjukkan bahwa dia kasus nyamuk Aedes aegypti dia menggigit sepanjang hari. Sepanjang hari, bukan lagi malam hari saja ya. Bukan hanya pada pagi atau sore hari. Jadi kelambu ini menjadi penting juga untuk intervensi pada kasus-kasus demam berdarah. Kemudian kita juga bisa menanam tanaman pengusir nyamuk seperti lavender atau tanaman lainnya yang bisa mencegah nyamuk masuk ke rumah. Kemudian untuk tempat-tempat yang sulit dikuras Pak Gut, itu bisa kita menggunakan ikan kepala timah. Ya. Seperti tadi, papa yang di tempat-tempat yang sulit kita kuras itu bisa dimasukin saja ikan. Dimasukin saja ikan kepala timah. Kemudian sebenarnya kita sudah ada program sih dari pemerintah, itu ada namanya GIRIS atau Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik. Nah, diharapkan kita setiap rumah atau setiap keluarga itu harus punya satu anggota yang untuk membantu jentik setiap minggu. Dan ketika ada jentik ya harus kita basmi. Nah, program ini diharapkan bisa dijalankan oleh semua warga masyarakat. Nah, tapi sampai sekarang kita kita melakukan evaluasi ya belum berjalan baik, sehingga kita harapkan program ini sebenarnya menjadi barometer untuk kita menurunkan demam berdarah di wilayah Kabupaten Sika. Berarti banyak cara yang dilakukan ya Pak Erwin untuk mencegah demam berdarah sebenarnya. Betul sekali Pak Gut. Jadi sebenarnya banyak cara dan caranya mudah, tidak membutuhkan biaya yang besar. Oke, Pak Erwin, jika ada kasus di suatu daerah, kira-kira langkah yang terbaik, yang tepat, yang harus dilakukan itu kira-kira apa? Iya, baik Pak Gut. Sebenarnya ketika ada kasus di suatu daerah itu biasanya teman-teman dari puskesmas atau petugas kesehatan itu akan melakukan penyelidikan epidemiologi atau pemeriksaan untuk memastikan bahwa di wilayah tersebut atau di wilayah yang sudah ada kasus itu sudah terjadi penularan atau tidak. Jadi ketika mereka memastikan bahwa ada penularan atau terjadi penularan, misalnya ada jentik atau ada tambahan kasus di sekitar lokasi, itu perlu dilakukan tadi itu. Yang paling penting itu 3M+ tadi itu. Jadi perlu dilakukan secara bergotong royong. Kemudian untuk setiap keluarga itu harus memastikan di rumahnya itu tidak boleh ada jentik. Kalau ada jentik pasti terjadi risiko penularan kepada anggota keluarga yang di sekitarnya dan anggota keluarga sendiri. Seperti itu Pak Gut. Baik, Om Erwin, ini saya sedikit bertanya terkait dengan mitos-mitos terkait dengan DBD ini nih. Ada orang yang bilang kalau sudah pernah kena DBD itu nanti dia jadi kebal. Benar tidak itu? Ya, sebenarnya informasi yang kurang benar. Jadi sebenarnya justru orang yang pernah kena DBD itu akan berisiko lebih berat. Ya, untuk kena virus dengue itu sebenarnya ada 3 tipe. Ada tipe 1, 2, 3 dan 4. Yang biasa kena yang sering terdapat di kita yang sekarang ini itu yang tipe 1 dan tipe 3. Dan kalau satu orang sudah pernah ke tipe 1 kemudian dia kena lagi tipe yang lain, itu akan menjadi lebih berat. Makanya saya bilang kalau orang yang sudah pernah terkena DBD harus lebih waspada ya, ketika mengalami gejala demam. Oke, ada lagi mitos nih Pak Erwin. Biasanya orang kalau kena DBD itu disarankan untuk minum jus jambu. Nah, itu benar tidak, Bu? Iya. Sebenarnya jus jambu itu untuk meningkatkan trombosit. Karena memang kalau demam berdarah itu sampai sekarang kita belum ada obatnya. Jadi jus jambu itu sebenarnya membantu meningkatkan trombosit pada tubuh manusia. Tapi tindakan yang paling penting itu sebenarnya harus ada perawatan. Karena kalau demam berdarah itu butuh cairan. Berarti jangan hanya minum jus jambu saja toh? Iya. Jadi jus jambu itu tidak menyembuhkan, ya. Pak. Jadi yang paling penting itu pasien itu harus dirawat,
kemudian kita diberikan cairan yang sebanyak mungkin sesuai dengan tata laksana DBD atau sesuai dengan instruksi dokter supaya cepat sembuh atau tidak menyebabkan gejala yang menjadi lebih berat. Seperti itu, Pak. Baik, Sobat Sehat semua, banyak sekali informasi yang kita dengar hari ini dari narasumber kita, Pak Erwin. Sebelum kita tutup atau kita akhiri, Pak Erwin, mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat Kabupaten Sika terkait dengan DBD ini. Ya, Pak Gut. Jadi mungkin pada saat musim penghujan atau pada musim penularan seperti ini, ya kita tetap harus waspada terhadap demam berdarah, tetap jaga kebersihan lingkungan, lakukan 3M plus tadi. Kemudian jika ada anggota keluarga kita atau masyarakat yang mengalami demam atau gejala demam berdarah, segera ke fasilitas kesehatan, puskesmas atau rumah sakit terdekat supaya lebih cepat ditangani dan jangan sampai terjadi kematian. Oke, betul sekali. Terima kasih banyak Pak Erwin untuk informasinya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Oke Sobat Sehat semua, demikian informasi yang kita dengarkan bersama-sama. Topik kali ini tentang DBD, kita akan bertemu di episode selanjutnya. Salam sehat, sehat dimulai dari saya. Terima kasih. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang.